Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakek Solepati. Apakah titipanku sudah sampai, Bunda? Sudah kakek, aku sudah menerimanya. Alhamdulillah. Air di dalam teko itu bukan air biasa, Bunda. Itu air yang sengaja aku kumpulkan. Aman katanya. Nggak ketangkap, cuman lemas tuh. Ivan aman aja. Assalamualaikum, Mbak. Siapa nih? Kamu siapa? Saya iparnya kakek Solepati. Loh, Ipar kakek Solepati. iparnya? Iya, Mbak. Lalu ingin apa kamu mendatangiku? Saya ingin mengasih air ini. Air? Iya. Air. Air apa itu? Ini bisa untuk mengobati seperti lemas, kayak kesakitan gitu, Mbak. Duduk dulu, Mbak. Siapa yang menyuruh kamu? Silahkan duduk. Ya, Mbak. Di sini. Duduk, Siapa yang duduk. menyuruh kamu? Saya disuruh kakek Solepati, Mbak. Kakek Solepati langsung yang menyuruh. Iya. Lalu itu untukku? Ya, saya disuruh untuk membawa ini kemari untuk diberikan kepada Mbak. Kegunaannya? Kegunaannya ini untuk seperti bisa dia mengobati lemas, kesakitan, banyak gunanya Mbak air ini. Bunda Nila yang di sini. Boleh saya terima? Terima kasih. Sama-sama. Ada airnya dalamnya. Oh, apakah Bunda cek dulu atau gimana? Soalnya ini netizen bilang yang negatif. Ibu Mutia Fitriani. Hati-hati Bunda Dewi Lanjar, kata Ibu Mutia. Sangat bagus. Bagus Bunda. Positif. Positif, alhamdulillah. Dan isinya sangat banyak airnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakek Solepati. Apakah titipanku sudah sampai, Bunda? Sudah kakek, aku sudah menerimanya. Alhamdulillah. Air di dalam teko itu bukan air biasa, Bunda. Itu air yang sengaja aku kumpulkan dari embun hujan, lalu kuwiritkan agar air itu dapat berguna
bagi orang lain. Ada lain manfaatnya, yaitu untuk mengobati orang ataupun kesatria yang selepas terculik dalam kondisi lemah, lemas, tak berdaya, energi habis. Itu sedikit dapat membantu. Lalu Bunda, ada kekurangannya juga air itu. Kekurangannya adalah air itu masih kosong energinya. Karena sudah lama tidak kuwiritkan. Untuk mewiritkannya kembali membutuhkan waktu yang lama. 3 bulan untuk satu teko seperti itu. Kan energi yang diberikan oleh sahabat-sahabat PSS. Apa itu, Kek? Bisa merupakan warna. Dikarenakan selama kakek di Padepokan Sendang Sejagat, banyak yang memberikan energi. Jadi kakek terpikir untuk membawa air itu dari kampung halaman kakek untuk digunakan dan dicampurkan. Penyempurnaannya menggunakan warna, Bunda. Jadi apabila ada warna dari sekarang, Apapun warna itu, Kek. sepertinya kuning ke atas, Bunda. Warna kuning ke atas seperti oranye, Iya. pink, merah. Kuning, oranye, pink, merah. Kita masukkan ke dalam Iya. sini. Air itu dipercaya oleh beberapa wali dan beberapa kiai untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena gendam juga. Jadi air itu akan dapat berguna sekali untuk kelancaran misi kita. Kakek bilang kayak gitu, Bunda. Bisa dari warna kuning ke atas katanya. Kakek berkata, air ini belum memiliki energi. Dan untuk mengisi energi air ini dengan bantuan dari kalian, seperti warna kuning, oranye, pink, merah pekat. Lalu, Kek, jika sudah terisi, apa kegunaannya, Kek? 1 teko emas itu, kalau diisi dengan warna kuning, harus 10 kuning. Kalau diisi dengan warna oranye, harus 4 oranye. Jika diisi dengan warna pink, harus 2 pink. Jika ingin diisi dengan 1 kali, bisa menggunakan pekat dan akan membuat jin yang ada di dalam tubuh kesatria kita terbakar. Berarti kuning 10, oranye 4, pink 2, pekat 1. Ya, itu semua dapat membantu memenuhkan energinya, serta kita dapat mengusir jin-jin jahat yang ada di hutan ini. Selain itu, apakah ada kegunaan lain? Apakah banyak manfaat dan kegunaannya, Kek? Saat ini banyak kesatria yang masih tersekap dan ada 3 pilar PSS. Kesatria yang tersekap di dalam markas Ronggeng yaitu Mawar dan Rinjani. Air itu apabila
untuk menembus pagar goibnya markas badai membutuhkan 10 pekat agar air itu dapat digunakan untuk menerobos tebalnya dinding pagar goib Ratu Badai tersebut. Apabila 10 pekat itu sudah terlaksana, kakek jamin 100% pagar setebal apapun yang diciptakan badai pasti tembus menggunakan air itu. Harus berapa hari untuk mengumpulkannya, kek? Apakah ada batasan? Minimal itu 3 hari, maksimalnya 5 hari, Bunda. Minimal 3 hari dan maksimal 5 hari. Iya, jika itu tidak terpenuhi, maka air yang di dalam teko emas itu sudah tidak berguna dan harus dibuang. Apabila tidak dibuang, itu akan menjadi senjata makan tuan jika terkena kulit kita. Dan kukirimkan Aziza kepada dirimu, Bunda. Yang di hadapanku, kek. Iya, benar. Untuk menunjukkan bagaimana caranya. Contoh ini hanya dapat dilakukan sekali. Setelah itu airnya tidak berguna sama sekali sebelum diisi lagi dengan energi dari para sahabat PSS. Wah, Bunda, ada kuning dari Bunda Nila. Semoga ini sedikit bisa membantu kakek. 1 kuning. Kek, sudah ada 1 kuning. Alhamdulillah, itu dapat menjadikan contoh yang bisa kita berikan untuk menghancurkan ronggeng. Nanti akan dicontohkan oleh Azizah. Lalu, kek, bagaimana cara memasukkan warna kuning itu ke dalam teko air ini? Untuk memasukkan warna kuning itu, ada salah satu lafaz yang harus kamu sebutkan. Apa itu? Itu akan diberikan oleh Azizah nanti apabila 10 kuning atau 4 oren atau 2 pink atau 1 pekat sudah masuk ataupun sudah ada, itu akan diberikan oleh Azizah lafaznya. 1 kuning sudah terkumpul, kek. Baiklah, ini hanya sebagai percontohan. Lafaznya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innama ahlul qiyam. Satu kuning aku masukkan ke dalam teko ini.